Kisah seram. Nyata atau tidak? Namaku Fajar. Orang-orang bilang aku terlalu suka menantang nasib, terlalu suka berjalan sendirian ke tempot-tempot yang bahkan Google Maps pun enggan menunjukkan arah. Tapi aku selalu percaya, selama kita menghormati alam, alam pun akan menghormati kita. Semester ini, aku memutuskan untuk mengambil skripsi tentang keanekaragaman hayati di Taman Nasional Alas Purwo. Banyak yang bilang aku gila, banyak juga yang sekadar berbisik. Serius mau ke sana? Sendiri? Aku hanya tertawa. Bagiku, hutan adalah rumah kedua. Suara jangkrik, aroma tanah basah, dan cahaya matahari yang menembus sela daun adalah pelarian sempurna dari sibuknya dunia kampus. Hari pertama di lapangan, semuanya berjalan lancar. Aku berangkat dari Banyuwangi Peji-Paji, sekali naik motor trail sewaan. Tas carrier di punggungku penuh dengan perlengkapan, tenda, logistik, kamera, buku catatan, dan GPS. Aku mengurus izin resmi dari Balai Taman Nasional dan memilih berkemah di dekat Pantai Plengkung, salah satu titik teraman yang masih masuk area hutan. Jangan lebih dari jam 5 sore kalau mau keluar masuk hutan, kata petugas di pos. Jangan lebih dari jam 5 sore kalau mau keluar masuk hutan, kata petugas di pos. Aku hanya mengangguk. Menurutku itu peringatan standar, seperti tanda hati-hati licin saat hujan. Di malam pertama, aku duduk di depan tenda sambil merebus air. Langit di atas bersih tak berawan. Bintang-bintang terlihat jelas. Angin laut berembus pelan, membawa bau asin yang menenangkan. Aku memotret bulan, mencatat jenis burung yang kulihat tadi siang, dan menuliskan perasaan tenangku malam itu. Kupikir semua akan seperti ini selama seminggu. Tenang, sunyi, indah. Tapi aku belum tahu bahwa ketenangan ini hanya permukaan. Dan di bawahnya, ada sesuatu yang sedang mengamatiku sejak aku datang. Aku tidak menyadarinya saat itu. Tapi malam kedua, aku mulai merasa ada yang sedikit berbeda. Angin yang kemarin terasa lembut, kini terasa lebih dingin. Tidak seperti dingin cuaca, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Sekitar pukul 11 malam, aku masih terjaga. Bukan karena takut, tapi karena ingin menulis catatan lapangan sambil mendengarkan suara alam malam hari. Suara tonggeret, gesekan dedaunan, dan debur ombak dari kejauhan menenangkan seperti biasa. Sampai aku mendengar sesuatu yang tidak biasa. Suara langkah, ringan, pelan, teratur. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas dedaunan kering. Tapi langkah itu tidak menjauh, tidak pula mendekat. Seolah-olah hanya mondar-mandir di satu tempat. Aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Rimbunan pohon di tepi hutan, tapi yang terlihat hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan tertiup angin. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin monyet, mungkin rusa, mungkin aku yang terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Namun saat aku masuk kembali ke tenda, suara itu masih terdengar. Bahkan semakin jelas. Langkah-langkah itu berhenti sesaat. Lalu terdengar seperti sesuatu yang menyeret. Bukan kaki, tapi seperti kain panjang yang menyapu tanah. Hatiku mulai tidak tenang. Aku mengambil senter, menyalakannya, dan menyorot ke arah semak-semak. Tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, suara gema kecil terdengar dari dalam hutan, sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat napasku tercekat. Seseorang memanggil namaku, Fajar. Suara itu seperti bisikan, bukan dari satu arah, tapi dari segala arah sekaligus. Lidahku keluh, tanganku bergetar memegang senter. Aku berlari masuk ke dalam tenda, menutup resleting secepat mungkin, dan duduk memeluk lutut. Di luar, suara itu tidak berhenti. Kadang dekat, kadang menjauh, seolah sedang bermain. Dan saat aku hampir tertidur karena kelelahan,
Ada bayangan yang berdiri diam di depan tenda. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya sosok hitam yang tinggi. Tidak bergerak sama sekali. Aku menutup mata dan pura-pura tidak tahu. Esok pagi, aku berharap semua ini cuma mimpi karena kelelahan. Tapi ternyata, jejak kaki itu nyata. Pagi harinya, saat kabut belum sepenuhnya naik dari permukaan tanah, aku memberanikan diri keluar dari tenda. Senter masih kugenggam erat, walau cahaya matahari mulai menyusup malu-malu di antara pepohonan. Dan di sana, tepat di depan pintu tenda, aku melihatnya, jejak kaki. Tidak seperti jejak sepatu bot atau bekas hewan. Jejak itu telanjang, panjang, dan dalam. Seolah seseorang berdiri lama di situ. Tapi yang membuatku benar-benar kehilangan kata adalah arah jejak itu. Datang dari tengah hutan, tapi tidak kembali ke sana. Jejak itu berakhir di depan tendaku. Seolah yang berdiri di sana semalam tidak pernah pergi. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku mengambil kamera, berpura-pura sibuk memotret vegetasi dan mencatat suhu tanah. Padahal, pikiranku kacau. Apa yang aku dengar semalam itu nyata. Siapa tahu apa yang berdiri di depan tenda. Ku ingat-ingat. Semalam aku mendengar langkah, seretan, lalu bisikan, dan pagi ini bekasnya masih tertinggal. Aku berjalan menyusuri jejak itu, mencoba mencari ujungnya, tapi tak sampai 5 meter. Jejak itu menghilang begitu saja. Tidak ada bekas lompatan, tidak ada tanah terganggu. Hanya tanah biasa, hutan yang diam, dan perasaan seolah sedang diawasi dari balik semak. Sorenya, aku pergi ke pos penjaga untuk mengecek peralatan. Di sana, aku bertemu Pak Suwarno, petugas hutan yang sudah puluhan tahun menjaga kawasan ini. Seorang pria paruh baya dengan wajah ramah dan logat Jawa yang kental. Saya lihat jejak aneh dekat tenda saya, Pak. Kayak bukan jejak binatang, kataku pelan. Pak Suwarno hanya diam sesaat, tatapannya berubah. Lalu ia menjawab perlahan, seolah menimbang kata-katanya satu persatu. Mas, Fajar, sudah jam berapa tadi malam? Mas masih di luar tenda? Aku ragu menjawab. Sekitar jam 11. Kenapa ya, Pak? Beliau menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah hutan. Di sini, jam 11 malam itu bukan waktunya manusia berkeliaran. Aku tertawa kecil, berharap itu candaan. Tapi Pak Suwarno tidak ikut tertawa. Kalau Mas dengar suara, dipanggil namanya, apapun yang terjadi, jangan dijawab. Aku terdiam. Aku belum cerita padanya soal bisikan itu. Tapi ia menyebutkannya lebih dulu, dengan nada yang tidak main-main. Kenapa, Pak? Tanyaku akhirnya. Beliau menatapku sebentar, lalu menjawab pelan. Karena kalau Mas menjawab, berarti Mas setuju untuk ikut. Ucapan Pak Suwarno itu terus ternjang-jang di kepalaku. Bahkan ketika aku sudah kembali ke tenda, mencoba fokus pada tugas lapangan, suara itu masih memantul seperti gema yang menolak hilang. Setuju untuk ikut? Ikut kemana? Dan ikut siapa? Malam itu, aku sengaja tidur lebih awal. Kupasang alarm jam 12 malam. Niat awalnya untuk mencatat perilaku nokturnal satwa liar. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ada rasa penasaran yang perlahan menggantikan logika. Aku ingin tahu, siapa yang memanggilku malam-malam itu. Sayangnya, aku terlambat bangun. Alarm tidak berbunyi, atau mungkin aku terlalu lelah dan tidak mendengarnya. Ketika mataku terbuka, jam menunjukkan jam 0:47. Masih bisa, pikirku. Setengah mengantuk, aku mengambil senter dan keluar dari tenda. Berniat menulis pengamatan singkat, lalu kembali tidur. Langit masih cerah. Bulan nyaris penuh. Hutan tampak tenang seperti biasa. Terlalu tenang, malah tidak ada suara serangga. Tidak ada desiran angin. Hanya hutan yang diam total. Saat aku membungkuk untuk menyalakan kompor kecil berniat membuat teh hangat, aku mendengarnya lagi. Fajar, suara itu datang dari dalam hutan. Sama seperti sebelumnya, lembut, seperti suara seseorang yang sangat mengenalku. Aku langsung teringat peringatan Pak Suwarno. Jangan dijawab,
Jangan dijawab. Tapi kali ini, suara itu terdengar lebih dekat. Dan berbeda dari malam sebelumnya, kini ada hal lain yang berubah. Langkah-langkah itu bukan hanya satu, ada lebih dari satu suara. Langkah-langkah ringan, datang dari arah berbeda, mengelilingiku secara perlahan. Aku membeku, tak bergerak. Senterku mulai berkedip baterainya, padahal masih penuh. Dan saat kuarahkan ke kanan, aku melihat sesuatu berdiri di antara dua batang pohon besar. Bukan manusia, tapi bentuknya menyerupai. Tinggi, diam, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi bayangannya tidak menyatu dengan tanah. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku masuk ke tenda, menutup resleting, dan berdoa dalam hati. Tapi sebelum sempat memejamkan mata, aku sadar sesuatu yang aneh. Resleting tenda bergerak sendiri. Aku menahannya dari dalam. Tapi gerakan dari luar semakin kuat. Tidak kasar, tidak terburu-buru, hanya pelan. Seolah ingin masuk tanpa membuatku panik. Seolah yakin bahwa pada akhirnya, aku akan membuka sendiri. Aku memejamkan mata dan berbisik lirih, aku tidak akan menjawab. Aku tidak akan menjawab. Dan saat suara langkah itu menjauh, satu kalimat terakhir terdengar dari luar. Sudah terlambat, Fajar. Kau sudah melihat kami. Aku mematung. Kata-kata itu menusuk seperti bisikan yang menyelinap langsung ke dalam pikiranku dingin. Halus, tapi mengandung peringatan yang sangat jelas. Aku telah melewati batas. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya permainan pikiranku sendiri. Tapi saat kubuka mata, bayangan itu masih ada. Berdiri diam di luar tenda, tidak bergerak sedikit pun, tapi jelas-jelas tak pergi. Senterku sudah mati total. Handphone tidak ada sinyal, dan jam menunjukkan jam 1:13. Aku menunggu, diam dalam tenda. Hanya suara napasku sendiri yang terdengar. Dan bisikan halus yang terus berulang. Fajar, kamu lihat kami ya? Kamu lihat, kamu dengar. Bisikan itu kini tak hanya dari satu suara, tapi berlapis-lapis, seperti banyak orang yang berbicara bersamaan. Tidak keras, tapi menyusup masuk seperti kabut pagi, perlahan, lembut, tapi menyesakkan. Aku ingin lari, tapi kemana? Aku sendirian di tengah hutan, lebih dari 2 kilometer dari pos penjaga. Dan kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku gemetar, tanpa sadar. Tenda bergoyang sedikit. Seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Bukan hewan. Aku tahu pasti. Gerakannya terlalu teratur. Terlalu sadar. Lalu, aku melihat sesuatu dari dalam tenda. Bayangan. Bukan orang, bukan pohon. Tapi seperti sepasang tangan yang meraba kain tenda dari luar, pelan-pelan, hingga membentuk kontur yang sangat jelas. 5 jari, kuku panjang. Menelusuri bagian depan tenda, seperti mencoba merasakan teksturnya. Aku menutup mulut dengan tangan, agar tidak bersuara. Detak jantungku menggema begitu keras, hingga rasanya orang di luar pun bisa mendengarnya. Dan kemudian, semua berhenti, hening. Tak ada suara, tak ada gerakan. Aku menunggu 1 menit, 5 menit, 10 menit. Lalu, ku dengar bunyi kecil dari atas tenda. Seperti benda jatuh, lalu menyusul 1 lagi. 2, 3. Aku memberanikan diri membuka resleting pelan, sekadar mengintip keluar. Senter cadangan, kupakai. Dan di sana di atas tenda, dan tanah sekitarnya, tersebar banyak daun kering yang baru. Tapi yang membuatku nyaris menjatuhkan senterku, adalah apa yang kulihat di salah satu daun itu. Tulisan dengan huruf tak beraturan, seperti digoreskan oleh tangan kecil. Kembalilah, belum waktumu melihat. Kalimat itu membuat tubuhku seolah lumpuh. Aku menatap tulisan itu lama, berharap kata-kata itu menghilang, atau berubah menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan secara logis, tapi tidak. Tulisan itu tetap di sana. Kaku, diam, menatapku balik lewat bentuknya yang acak dan dingin. Aku tidak tidur sampai matahari muncul, dan saat pagi datang, semuanya tampak normal. Langit biru, udara segar. Burung-burung mulai bersuara lagi, seolah-olah malam tadi tak pernah terjadi. Tapi aku tahu apa yang kulihat.
dan aku tahu apa yang kudengar. Kubiarkan sarapan dingin di piring. Aku hanya duduk, diam, dan mengamati pepohonan. Tapi rasa tenang tidak datang. Bahkan siang hari terasa lebih mencekam. Ada semacam kesadaran baru dalam hatiku. Aku tidak sendirian. Mereka masih di sini. Dan kini, mereka tidak bersembunyi hanya di malam hari. Sekitar pukul 10 pagi, aku berjalan ke dalam hutan untuk mengamati spesies tumbuhan bawah kanopi tugas yang harusnya sederhana. Tapi beberapa langkah masuk, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Jejak kaki. Masih telanjang, masih dalam. Tapi kali ini, bukan satu pasang, ada 3. Berjejer, mengarah ke tempatku berdiri. Aku mundur perlahan. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya jejak rusa atau babi hutan. Tapi, pikiranku menolak percaya. Bentuknya terlalu manusia, terlalu sempurna. Aku memutuskan kembali ke tenda. Tapi sepanjang perjalanan, aku merasa seperti diperhatikan. Daun-daun bergerak pelan, meski angin tidak ada. Cabang kecil patah tanpa sebab, dan sesekali, aku melihat bayangan yang menunggu di balik pohon. Bukan sekadar siluet, tapi mata. Mata itu tidak berkedip, mata itu mengikutiku sampai ke tenda. Dan saat aku berpura-pura sibuk menulis catatan, aku melihat sesuatu berdiri di balik kanvas tenda dari arah belakang. Diam, tidak bersuara, tapi cukup tinggi hingga bayangannya menyentuh langit-langit tenda. Aku tidak bergerak, aku tidak bicara, aku hanya bisa mengulang dalam hati. Belum waktuku melihat, belum waktuku melihat, dan entah mengapa, saat aku mengucap itu berulang-ulang, bayangan itu perlahan menghilang. Tapi sebelum benar-benar lenyap, angin bertiup dari arah hutan dan membawa satu suara lain, lembut, mengambang di udara. Hampir seperti nyanyian. Kalau kamu belum siap, kenapa kamu datang? Suara itu mengambang di udara seperti embusan angin lembut, tapi maknanya menikam ke dalam dada. Aku menatap pohon-pohon yang tampak biasa-biasa saja di siang hari. Tapi kini menyimpan rahasia yang rasanya hanya bisa mereka pahami. Aku tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya sejak datang ke Alas Purwo, aku benar-benar merasa tak seharusnya berada di sini. Tanpa banyak pikir, aku berkemas. Aku lipat tenda, gulung matras, masukkan perlengkapan ke carrier dengan tangan yang gemetar, kamera dan buku catatan, kupaksa masuk tanpa rapi. Aku tak peduli lagi pada skripsi, data lapangan, atau foto-foto eksotis hutan tropis. Aku hanya ingin pulang. Tapi saat aku menghidupkan motor trail yang kuparkir tak jauh dari tenda, suara mesinnya hanya berdengung sebentar, lalu mati total. Sekali lagi, aku coba gagal. Sekali lagi, gagal. Bensin penuh, aki baru. Semuanya dicek sebelum berangkat. Tapi sekarang, di tengah hutan. Setelah 2 malam, dihantui sesuatu yang tak bisa dijelaskan, motorku seperti ikut memihak alam. Aku memutuskan untuk berjalan kaki ke pos jaga. Jaraknya kurang lebih 2 kilometer, melewati jalur setapak yang kupakai saat datang. Jalur itu jelas, terbuka, aman. Setidaknya, kupikir begitu. Namun baru sekitar 500 meter berjalan, aku melihat kejanggalan pertama. Jalur setapak itu terbelah 2, seolah-olah ada 2 jalan identik membelah dari satu titik. Aku tahu pasti saat datang, jalannya cuma 1, tidak ada cabang. Aku menoleh ke kanan, jalan itu lurus. Aku menoleh ke kiri, juga lurus. Keduanya penuh daun kering dan jejak kaki, yang semuanya milikku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri, memilih jalur kanan. Tapi 5 menit berjalan, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Tenda. Tenda yang barusan aku lipat, tegak berdiri di tempat semula. Seperti tak pernah kulepas. Dan di depan tenda itu aku, seseorang berdiri membelakangiku. Memakai jaket dan tas yang sama persis seperti milikku. Tapi tubuh itu tidak bergerak sama sekali. Aku mundur perlahan, berbalik arah, lari. Tak peduli kemana, asal menjauh dari tempat itu. Aku hanya ingin keluar secepat mungkin. Tapi hutan di sekitarku berubah. Jalur setapak menghilang. Yang tersisa hanya pepohonan lebat dan suara ranting patah
dari arah yang seharusnya kosong. Dan di tengah-tengah kepanikanku, aku menyadari satu hal. Aku tidak sedang berusaha keluar dari hutan. Aku sedang diputar-putar di dalamnya. Pikiran itu berulang-ulang di kepalaku saat aku mencoba menemukan arah. Tapi semakin aku berjalan, pepohonan semakin rapat. Jalur setapak yang tadi jelas berubah menjadi labirin tanpa ujung. Aku berdiri di depan sebuah pintu kayu tua yang tiba-tiba muncul di antara batang pohon sendirian. Tidak ada bangunan apapun di sekitarnya. Pintu itu tampak rapuh. Warnanya sudah memudar. Engselnya berkarat. Tapi anehnya, pintu itu tertutup rapat. Kupaksa membuka, tapi tidak bergerak. Kupaksa mendorong dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu tetap diam. Tak membuka 1 inci pun. Pikiran negatif mulai menggerayangi. Apakah aku sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung? Apakah hutan ini sengaja menolak aku pergi? Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Ku dengar suara bisikan yang selalu mengikutiku. Belum waktumu melihat. Aku menatap pintu itu lagi. Kali ini dari sudut yang berbeda. Tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Di bawah pintu, ada sebuah celah kecil, cukup untuk melihat bagian dalamnya. Dengan hati-hati, aku mendekatkan mata ke celah itu. Yang kulihat, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Di balik pintu itu, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan pekat. Tapi di dalam kegelapan itu, ada cahaya kecil yang berkelip-kelip, seperti bintang di langit malam. Dan suara-suara pelan, seperti suara tawa anak kecil, dan nyanyian yang tak kuerti kata-katanya. Aku merasakan gelombang rindu dan takut yang bercampur. Apakah itu dunia lain, atau hanya ilusi pikiranku yang terlalu lelah? Aku teringat tulisan di daun tadi malam. Kembalilah. Belum waktumu melihat. Apakah pintu ini yang harus kulalui? Jika aku benar-benar siap, aku menjauh dari pintu itu. Mengusap wajah yang mulai berkeringat dingin. Aku tahu, jalan keluar tidak sesederhana membuka pintu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan dulu. Aku harus menemukan jawaban yang selama ini aku hindari. Dengan langkah berat, aku kembali menyusuri jalur yang entah kemana membawa, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Langkah kakiku berat, dan hati bergejolak. Aku tahu, jalan keluar yang kuinginkan tidak akan datang tanpa usaha dan pengorbanan. Namun, sesuatu di dalam hatiku berkata bahwa ada jejak yang harus kuikuti, jejak yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Di antara dedaunan kering yang berjatuhan, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah jejak kecil, berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Jejak itu tampak segar dan bersinar samar di bawah cahaya matahari yang menembus rimbun. Aku berhenti, menatap jejak itu dengan campuran rasa penasaran dan takut. Apakah ini petunjuk, atau hanya jebakan dari hutan yang ingin membuatku tersesat lebih jauh? Namun, hatiku yang penuh rasa ingin tahu mengalahkan ketakutanku. Perlahan aku melangkah mengikuti jejak itu. Setiap langkah membawaku lebih dalam ke dalam hutan yang tak ku mengerti. Dan suara-suara di sekelilingku semakin menguat, bisikan lembut, tawa kecil, dan nyanyian yang tak kunjung padam. Seiring aku terus mengikuti jejak itu, ingatanku kembali pada kata-kata Pak Suwarno. Jangan pernah pulang lewat Alas Purwo setelah tengah malam. Kini aku menyadari, bukan hanya malam yang berbahaya, tapi segala sesuatu di sini seolah hidup dalam waktu yang berbeda. Hutan ini menuntut sesuatu dari orang-orang yang berani masuk. Sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan mata biasa. Aku menghela napas dalam dan berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik segala misteri ini, meski harus menghadapi ketakutan terbesar sekalipun. Dan saat itu, aku merasakan tatapan dari balik pepohonan. Mata itu sama seperti yang kutemui semalam, penuh rahasia dan menantang. Aku tahu, jejak ini tidak akan berhenti sampai aku menemukan jawabannya. Aku terus melangkah, membiarkan rasa takut dan penasaran bergantian menguasai. Hingga akhirnya, jejak itu membawaku ke sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Sebuah ruang sunyi yang dipenuhi cahaya rimang-rimang dari sela-sela pepohonan. Di sana, aku menemukan sebuah benda tua sejenis kotak kayu
dengan ukiran halus yang sudah usang. Hatinya berdegup kencang saat kutelusuri permukaan kotak itu dengan jari-jariku. Ada sesuatu yang familiar, tapi aku belum bisa mengingatnya. Dengan perlahan, aku membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas kuno dan sebuah kalung dari manik-manik merah yang tampak berkilau aneh di bawah sinar matahari. Lembar kertas itu berisi catatan yang ditulis tangan, bahasa Jawa halus, dan kisah tentang sebuah kutukan yang melekat pada alas Purwo bahwa siapapun yang melewati hutan ini setelah tengah malam akan terjebak dalam dunia bayangan antara kenyataan dan mimpi. Aku membaca dengan penuh perhatian, merasakan getaran yang sama seperti yang kurasakan saat malam-malam sebelumnya. Kutukan itu bukan hanya cerita rakyat. Itu nyata, dan aku sudah terjebak di dalamnya. Namun, di balik cerita itu, aku juga menemukan sebuah harapan, sebuah cara untuk keluar dari siklus ini. Dengan syarat, aku harus menghadapi ketakutanku dan mempercayai sesuatu yang selama ini kuanggap mustahil. Tangan gemetar, aku menggenggam kalung itu erat-erat, seolah itu adalah kunci untuk kebebasanku. Aku sadar, perjuanganku belum selesai. Malah, ini baru permulaan. Dan aku tahu, aku harus segera bertindak sebelum malam kembali menyelimuti alas Purwo. Matahari hampir tenggelam ketika aku kembali ke tempat tenda. Kalung manik-manik merah itu menggantung erat di leherku, seolah menjadi perisai kecil yang memberi keberanian. Hutan yang tadinya terasa penuh ancaman, kini berubah menjadi labirin gelap yang siap menelan siapa saja yang tersesat di dalamnya. Aku duduk sejenak di bawah pohon besar, berusaha mengumpulkan tenaga dan keberanian. Suara-suara bisikan yang menghantuiku selama ini mulai datang lagi. Tapi kali ini, aku tidak lari atau menutup telinga. Aku mendengarkan, mencoba memahami. Fajar, kamu sudah menemukan kuncinya? Suara itu berbisik, lembut, namun menggema dalam kepalaku. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi semua ketakutan ini dan memasuki dunia bayangan yang selama ini membuatku terjebak. Aku tahu, kalau aku gagal, aku mungkin akan hilang selamanya di dalam alas Purwo. Malam tiba, kegelapan mulai menelan semua yang ada di sekitarku. Angin dingin menghembus, dan daun-daun berjatuhan tanpa suara. Aku berdiri, menarik napas dalam, lalu melangkah menuju pintu kayu tua yang pernah kutemui. Kalung itu bergetar halus di leherku, seakan menyemangati. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu itu. Seketika, cahaya terang menusuk mataku, dan aku tersedot ke dalam pusaran bayangan yang membuat segala sesuatu di dunia nyata terasa jauh dan hampa. Aku memasuki dunia lain, dunia di mana kenyataan dan mimpi bersatu. Di sini, aku harus mencari jalan keluar dengan menghadapinya langsung, tanpa rasa takut. Dan aku tahu, perjalanan paling sulit dan menentukan baru saja dimulai. Saat aku membuka mata, aku berada di ruang yang gelap, tapi tak sepenuhnya kosong. Bayangan-bayangan samar berkelebat di sekelilingku, membentuk wajah-wajah yang seolah ingin bicara, tapi hanya bisa berbisik. Salah satu bayangan mendekat, suaranya lembut, namun menusuk hati. Fajar, kamu telah melewati batas waktu, tapi ada sesuatu yang belum kau pahami. Aku mencoba bertanya, tapi suara itu segera terhenti. Bayangan itu menunjuk ke arah kalung di leherku yang kini memancarkan cahaya merah redup. Ada kunci di dalam kalung itu, tapi kunci itu hanya akan bekerja jika kamu mau membuka pintu hatimu yang paling dalam. Aku merasakan getaran emosi yang kuat, rindu, takut, dan penyesalan yang lama kubuang. Semua itu berkumpul menuntut aku untuk memilih, melanjutkan perjuangan, atau menyerah, dan tetap terperangkap di dunia ini selamanya. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkanku dalam keheningan yang mencekam. Aku sadar, untuk keluar dari sini, aku harus menghadapi semua kenangan dan ketakutan yang selama ini kuabaikan. Dengan napas berat, aku menatap kalung itu dan berkata dalam hati, aku siap. Saat aku mengucapkan kata itu, kalung di leherku bergetar lebih kuat, memancarkan cahaya merah yang perlahan berubah menjadi hangat seperti api kecil yang menyala di dadaku. Suasana di sekelilingku berubah. Bayangan-bayangan yang tadi menakutkan kini berubah menjadi sosok-sosok samar yang penuh kasih sayang. Aku tiba-tiba dihadapkan pada kenangan-kenangan lama
yang selama ini aku sembunyikan. Wajah ibu yang selalu mendukungku, senyum sahabat yang tak pernah lelah memberi semangat, dan kata-kata ayah yang penuh harapan. Semua itu membawa luka lama. Rasa bersalah yang belum pernah kubicarakan pada siapapun. Aku menyadari bahwa selama ini aku berlari dari kenyataan, dari diriku sendiri. Namun kini, aku harus menerima semuanya. Aku harus membuka pintu hatiku yang selama ini terkunci, melepas semua beban dan ketakutan, agar bisa keluar dari dunia bayangan ini. Tetes air mata hangat mengalir di pipiku saat aku perlahan merangkul kenangan itu. Perasaan itu memberiku kekuatan baru, bukan untuk lari, tapi untuk bertahan dan melawan. Tiba-tiba, pintu besar berkilau muncul di depanku. Terbuka perlahan, mengundangku masuk. Aku tahu, inilah jalan terakhir yang harus kulewati. Pintu besar itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong panjang yang bercahaya redup. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menapaki batas antara hidup dan kematian, kenyataan dan mimpi. Di ujung lorong, aku melihat sosok yang selama ini menghantui pikiranku diriku sendiri. Berdiri menatap penuh kesedihan dan ketakutan. Sosok itu mengulurkan tangan, seolah mengajak aku memilih jalan yang berbeda. Hatiku berdebar kencang. Ini adalah pilihan terakhir. Menerima bayangan diriku yang penuh luka dan ketakutan, atau terus melarikan diri dan kehilangan kesempatan untuk kembali ke dunia nyata. Dengan napas yang berat dan suara hati yang bergetar, aku melangkah maju, menyatukan kedua tanganku dengan sosok itu. Aku siap menghadapi semua ini, kataku lirih. Seketika, semua gelap hilang, digantikan oleh cahaya hangat yang membelai seluruh tubuhku. Aku merasa ringan, bebas, dan damai. Namun, aku tahu perjuangan ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang menerima masa lalu, memaafkan diri, dan berani melangkah maju. Aku membuka mata, dan aku kembali di tepi alas Purwo. Di bawah langit senja yang tenang, aku berhasil. Aku membuka mata, dan pandanganku langsung tertuju pada langit senja yang membentang luas di atas alas Purwo. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang segar. Aku benar-benar di sini. Di dunia nyata, bukan lagi dalam bayangan yang menyesatkan. Rasa lega menyelimuti hatiku, namun juga ada kekuatan baru yang tumbuh perlahan. Aku tahu, perjalanan ini tidak hanya mengubah diriku, tapi juga cara aku memandang hidup. Aku melangkah keluar dari hutan, menyusuri jalan setapak yang kini terasa ramah, bukan menakutkan. Suara alam menyambutku dengan irama yang tenang dan damai, seolah merayakan keberanianku. Tiba di pinggir jalan, aku melihat seorang wanita tua berdiri tersenyum. Tangan terbuka menyambut. Aku mengenalinya, Pak Suwarno, tetanggaku yang selama ini memberi peringatan dan nasihat. Kamu kembali, Fajar? Aku tahu kamu bisa, katanya lembut. Aku tersenyum, mengangguk. Aku belajar banyak tentang takut, kehilangan, dan harapan. Tentang bagaimana menghadapi masa lalu, untuk bisa melangkah ke depan. Malam akan segera tiba. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku membawa cahaya yang aku temukan di dalam hutan itu. Cahaya yang akan terus membimbing langkahku. Ini bukan akhir, tapi awal baru. Hari-hari setelah kepergianku dari alas Purwo, terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Aku mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, lebih jernih, lebih penuh syukur. Namun, bukan berarti semuanya langsung mudah. Masih ada saat-saat ketika bayangan masa lalu menyusup ke dalam pikiranku, menguji keteguhan hati yang baru kuperoleh. Tapi kini, aku tak lagi sendiri. Kalung manik-manik merah yang selalu kuikat di leherku, mengingatkanku pada kekuatan yang kutemukan di dalam hutan. Sebuah pengingat bahwa aku pernah berani menghadapi ketakutan terdalam dan keluar sebagai pemenang. Aku mulai berbagi cerita ini dengan orang-orang terdekat, bukan untuk menekat-nakuti, tapi agar mereka tahu bahwa di balik gelapnya dunia, ada cahaya yang bisa ditemukan jika kita berani mencari. Aku juga aktif membantu warga desa yang dulu selalu memperingatkanku tentang bahaya alas Purwo, agar mereka lebih memahami dan bisa saling menjaga. Setiap langkah yang kuambil sekarang bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang kusayangi. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai.
Tapi aku siap menjalani dengan hati yang kuat dan pikiran yang terang. Alas Purwo mungkin menyimpan misteri yang tak mudah dipahami. Tapi aku sudah belajar keberanian, dan harapan adalah kunci untuk melangkah maju. Apapun rintangannya, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi aku siap menjalani dengan hati yang kuat dan pikiran yang terang. Malam tiba kembali. Tapi kali ini aku tidak merasa takut. Justru aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku duduk di depan rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang, dan merasakan hangatnya kalung di leherku. Setiap bintang seolah mengirimkan pesan bahwa meskipun dunia ini penuh misteri dan kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan selama kita tidak menyerah. Aku ingat saat pertama kali melangkah ke Alas Purwo, betapa rapuhnya aku menghadapi ketakutan dan kesendirian. Namun sekarang, aku tahu kekuatan sejati datang dari dalam diri sendiri dan dukungan orang-orang di sekitar. Aku tersenyum, merasa bersyukur atas perjalanan ini. Aku tidak hanya berhasil melewati kegelapan, tapi juga menemukan cahaya yang menuntunku untuk terus maju. Aku siap melanjutkan hidup, membawa pelajaran dan harapan ini kepada siapapun yang membutuhkan. Karena aku percaya, setiap orang punya cahaya mereka sendiri, hanya perlu keberanian untuk menemukannya. Aku siap melanjutkan hidup, membawa pelajaran dan harapan ini kepada siapapun yang membutuhkan. Hari-hari berlalu, dan aku sering duduk termenung memandang Alas Purwo dari kejauhan. Hutan itu bukan lagi tempat yang menakutkan bagiku, melainkan sebuah kenangan yang penuh makna dan pelajaran berharga. Setiap jejak yang kutinggalkan di dalamnya, setiap ketakutan yang kuhadapi, dan setiap keberanian yang kuperoleh, kini menjadi bagian dari diriku. Jejak itu tak akan pernah hilang. Bahkan saat aku melangkah ke babak kehidupan yang baru, aku berbagi cerita ini kepada anak-anak di desa, mengajarkan mereka untuk tidak takut menghadapi ketakutan, tapi untuk memahami dan menghormati alam, serta diri mereka sendiri. Aku juga menyadari bahwa dalam hidup ada saatnya kita harus berani melangkah ke dalam kegelapan. Bukan untuk tenggelam, tapi untuk menemukan cahaya sejati yang tersembunyi. Jejakku di Alas Purwo mungkin akan menjadi kisah yang diceritakan berulang kali. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menginspirasi siapa saja yang mendengar. Aku berharap, siapapun yang membaca atau mendengar ceritaku, akan berani menghadapi ketakutannya sendiri, dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Hutan Purwo mengajarkanku satu hal yang paling penting. Ketakutan bukan musuh yang harus dihindari, tapi sahabat yang harus dipahami. Ketika aku berani menatapnya langsung, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kukira ada dalam diriku. Pelajaran itu bukan hanya tentang bertahan hidup dalam kegelapan, tapi tentang menerima setiap bagian dari diriku, rasa takut, rindu, bahkan kesalahan masa lalu. Semua itu membentuk siapa aku hari ini. Aku juga belajar bahwa perjalanan untuk menemukan cahaya tidak selalu mudah. Kadang kita harus tersesat dulu agar bisa menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Mereka yang menganggap hutan ini angker mungkin benar, tapi bukan karena kejahatan yang tersembunyi di dalamnya, melainkan karena kita belum siap menghadapi diri sendiri. Aku harap cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap ketakutan, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk diungkap. Dan aku berterima kasih karena pernah melalui semuanya. Aku menatap ke arah hutan Alas Purwo untuk terakhir kalinya, bukan dengan rasa takut atau penyesalan, tapi dengan hati yang penuh kedamaian. Perjalanan ini telah mengubahku, membawaku melewati lorong gelap yang penuh misteri, dan membukakan pintu menuju versi terbaik dari diriku sendiri. Aku sadar, setiap akhir adalah sebuah awal. Setelah menghadapi bayang-bayang terdalam, aku kini siap menjalani hidup dengan keberanian yang baru, dan cinta yang lebih besar untuk diriku, untuk orang-orang yang kucintai, dan untuk alam yang menyimpan begitu banyak rahasia. Di balik semua kisah horor yang melekat pada Alas Purwo, ada pelajaran tentang harapan dan kekuatan, tentang bagaimana manusia bisa berdamai dengan ketakutannya, dan menemukan cahaya di saat kegelapan paling pekat sekalipun. Kini aku tahu, jangan pernah pulang lewat Alas Purwo setelah tengah malam, kecuali kamu sudah siap menghadapi dirimu sendiri. Dengan langkah mantap, aku berjalan menjauh dari hutan itu, membawa jejak dan cerita yang akan selalu hidup dalam hatiku, sebuah akhir yang baru
sebuah awal yang penuh harapan. Akhir cerita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Fajar di Alas Purwo.